Hai Fitness Mania, bersama saya Coach Halim Chiang. Welcome to my YouTube channel. Halo, kita kembali lagi sekarang ke resistensi insulin part 2 tentang solusi pencegahan, memperbaiki, dan mengatasinya. Di part 1 kita bahas tentang penyebabnya ya, dan apa parameternya resistensi insulin yang lead to diabetes. Sekarang kita cegah dengan cara alami. Ya, solusinya sangat sederhana, sangat mudah dan murah. Hanya kita yang penting memiliki tekadnya. Saya rasa bagi orang yang sudah terkena vonis diabetes tidak punya banyak pilihan untuk mau tidak mau menjalankan. Ya, kita mulai dulu dari mengetahui tentang perbedaan antara gejala dengan akar masalah. Saat kita memiliki gejala pengetesan HbA1c yang di atas 6,5 atau sudah di prediabetes yang di atas 5,7 tadi, ya. Kita cari obat untuk turunkan, mengatasi gejalanya, tapi akarnya kita biarkan, pola hidupnya yang penyebabnya ya, makan karbohidrat kebanyakan, kita kemudian nggak melakukan aktivitas fisik untuk membakar energi karbohidrat yang sudah masuk, sehingga gula darah kita akhirnya tinggi. Nah, itu kita biarkan. Kita hanya concern HbA1c-nya bagaimana biar turun. Terus kita gunakan dengan misalnya medikasi. HbA1c-nya turun, tapi akar masalahnya penumpukan gulanya masih terjadi. Gitu. Kedepannya akan ada masalah baru nggak? Ya, kita semua sama-sama tahu untuk hal tersebut. Atau kita mau ke solusi tentang memperbaiki di akar masalah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jalankan gaya hidup yang permanen, tidak timbulkan resistensi insulin. Gitu. Kita mengetahui proses terjadinya resistensi insulin. Yang perlu kita lakukan adalah mencegah hal itu terjadi. Tidak ada alasan. Tapi saya suka makanan ini, tapi saya suka. Mungkin sudah saatnya kita memperbaiki. Tidak lagi kita diperbudak oleh lidah, oleh keinginan lidah. Lidah maunya apa? Diikutin. Sehingga lidah menjadi majikan dalam penentuan kesehatan kita. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi kita ke akar masalah sekarang. Dan kita tanggulangi dari sana. Yang mencegah, memperbaiki dan mengatasi resistensi insulin bermula pertama pasti dari pola makan. Ya, pola makan seperti apa? Ini dia, ada studi di tahun 2021, bahkan dipublikasikan di tahun 2021, ya, bahwa intermittent fasting, puasa berkala, ya, menurunkan berat badan, gula darah puasa dan insulin puasa, serta menurunkan resistensi insulin. Bahkan dalam berbagai kasus dalam penelitian itu, pasien menyatakan, dokternya sendiri menyatakan atau perawatnya sendiri menyatakan bahwa pasien sudah bisa berhenti terhadap keperluan medikasi. Nah, luar biasa bukan? Gitu. Jadi kita sekarang sudah memiliki satu tool, yaitu dengan berpuasa saja ternyata diabetes atau ancaman diabetes melalui resistensi insulin yang juga berhubungan dengan penumpukan lemak dan penggemukan dan obesitas ternyata sudah bisa kita jauhkan. Kita tambah lagi dengan apa? Dengan pola makan yang namanya rendah karbohidrat dan tinggi lemak. Di sini ada studi yang dipresentasikan di tahun 2020 ya, yang menunjukkan bahwa dengan asupan pola makan yang rendah karbohidrat dan tinggi lemak, lemaknya tentu tinggi bukan disengaja dengan menggoreng, tetapi dengan melibatkan protein yang tinggi, di mana sumber protein adalah sumber alami dari lemak, ya, sehingga ikut juga naik atau tinggi. Selama 3 bulan saja menghasilkan penurunan rata-rata HbA1c itu 1,29% atau 1,3 poin. Jadi kalau misalnya tadi di poin 5,7 itu adalah sampai 5,7 adalah normal, ceritanya seseorang sudah masuk prediabetes dengan angka 6,5. Kemudian dia menjalankan pola makan rendah karbohidrat dan tinggi lemak, 6,5-nya bisa turun 1,3%. Menjadi berapa? Berarti 6,5 dikurang 1,3 menjadi 5,2. Yang membawanya kepada apa?
HbA1c normal yang jauh dari diabetes, yaitu penambahan dengan atau pergeseran dari pola makan tinggi karbohidrat, tinggi lemak, rendah protein, menjadi rendah karbohidrat, tinggi lemak, tinggi protein. Gitu. Bayangkan kalau kita gabung keduanya, pola makan seperti ini, ya, yang rendah karbohidrat, tinggi lemak, dengan intermittent fasting tadi. Wah, semakin jauh lagi kita dari diabetes, ya kan? Dan ada kabar baiknya lagi, ditambah satu lagi, pola makan kita juga sebaiknya tinggi serat. Dengan tinggi serat, yaitu biasa bagi wanita adalah di atas 25 gram per hari, bagi pria di atas 38 gram per hari, maka risiko terkena diabetes tipe 2, yaitu resistensi insulin itu, perpanjangan dari resistensi insulin, bisa turun risikonya sampai 20-30%. Now you have a powerful tool memperbaiki pola makan. Perbanyak serat, perbanyak protein, yang berarti perbanyak lemak alami yang ada dalam protein itu, dan turunkan karbo. Dan gabungkan semua itu dalam intermittent fasting. Wah, saya yakin perbaikan gula darahnya atau perbaikan hasil HbA1c-nya tanpa obat, tanpa medikasi. Next, kalau misalnya Fitness Mania ingin mengetahui lebih banyak juga tentang pilihan makanan dan lain sebagainya, ada video lain ya tentunya yang lebih spesifik lagi untuk membantu mendapatkan pengetahuan lebih untuk bagaimana merancang pola makan yang lebih baik. Ada video The New Food Pyramid, ya, kemudian ada 4 langkah diet yang pasti berhasil, dan juga autofagi, mekanisme luar biasa tubuh manusia, hasil dari intermittent fasting. Semua video-videonya ada di channel saya, jadi bisa silakan sambil merambah ke video-video lain untuk menambah informasi. Tetapi yang lebih penting lagi, setelah mendapat informasinya, harus bisa kita terapkan. Yang kedua adalah tentu di olahraga. Olahraga seperti apa sih untuk penderita diabetes? Nah, ini juga adalah pertanyaan yang paling sering diajukan oleh banyak orang. Di sini saya akan mengutip juga dari salah satu penelitian di tahun 2013 yang menyatakan bahwa latihan beban menurunkan risiko diabetes tipe 2 sebesar 34-60%. Bahkan lebih daripada diet tadi ya. Kalau diet dengan menambahkan serat lebih tinggi, menurunkan risikonya 30%. Kita lakukan latihan beban, menurunkan risikonya lagi 60%. Udah penurunan 80% itu. Sudah hampir 100% jauh dari diabetes. Luar biasa bukan? Gitu loh. Jadi ini adalah powerful tool yang tersedia bagi kita hanya kalau kita mau berolahraga saja. Apalagi melakukan latihan beban. Latihan beban tidak harus beli dumbbell, beli alat atau segala macam. Di rumah pun bisa. Ya enggak? Orang mau lari aja kalau misalnya outdoor harus tergantung pada cuaca. Nanti hujan, nanti kepanasan gak jadi lari. Ini mau melakukan latihan beban di rumah pun bisa. Jadi mau hujan, mau terik, panas, mau nggak punya sepatu olahraga, nggak punya baju olahraga, hanya bermodal singlet dan celana tidur, pun bisa berolahraga di rumah, latihan beban. Dan langsung kita menurunkan risiko diabetes kita bisa sampai 60%. Ya. Berarti ini adalah satu powerful tool lagi yang tersedia untuk kita. Dan ini adalah buktinya. Ada studi juga di tahun ini 2005. Ya, membuktikan bahwa berolahraga latihan beban seminggu 2 kali saja secara progresif, pelan-pelan tantangannya meningkat, ternyata menurunkan glukosa darah, menurunkan gula darah, menurunkan jumlah insulin yang diproduksi tubuh. Gitu, itu luar biasa sekali. Pada penderita diabetes pula, gitu. Nah, ini adalah perpanjangan dari studinya yang sebenarnya meng-highlight beberapa manfaat. Yang pertama adalah peningkatan kekuatan lengan dan kaki sampai 17 dan 18%. Kemudian lemak di bawah kulit, di bagian perut, ya, dan juga lemak organ di sekitar perut bisa turun 10% sampai 11%. Dan latihan beban juga meningkatkan sensitivitas insulin sampai 46,3%. Dan menurunkan fasting blood glucose, menurunkan gula darah puasa, ya, yang cukup signifikan dari 146 sampai 135. Ya, berarti ada penurunan 11 poin di sana.
serta mencapai semuanya itu dengan makan 15% lebih banyak. Bisa dibayangkan bahwa sebenarnya dampak dari olahraga, terutama latihan beban, dalam mencegah kita dari diabetes atau menjauhkan kita dari diabetes dan resistensi insulin adalah sangat-sangat powerful, sangat-sangat kuat, manfaatnya begitu besar dan nyata, tervalidasi secara ilmiah. Dan saya akan menghabiskan sedikit lebih banyak waktu di slide ini untuk menjelaskan mengapa latihan beban bisa membantu kita menghindarkan diri dari diabetes. Ya, kita perlu lihat pada ini ya, tanda kurung berwarna kuning ini yang bermunculan tadi. Latihan beban durasinya dalam satu set kita lakukan misalnya 10 kali, ya, sekali naik 1 detik, kita tahan 1 detik, turun 2-3 detik. Itu aja udah lebih kurang sekali gerak 4-5 detik. Ya, 4-5 detik kalau kita lakukan 10 kali, itu kan adalah lebih kurang 40 detik, 50 detik. Nah, sekali gerak selama 50 detik dengan beban, entah itu beban tubuh sendiri, entah itu dengan mesin atau dengan dumbbell atau free weights, ya, membakar sistem pembakaran menggunakan sistem pembakaran yang berwarna merah yaitu ATP atau PC system, dan yang berwarna biru yang namanya laktat system akan dominan menggunakan dua sistem energi tersebut. Sewaktu kita beristirahat antar set, kan setelah satu set 10 kali kita angkat, kita beristirahat kan. Nah, waktu beristirahat yang merah naik lagi, yang namanya terdaur ulang, terrecycle dengan donor yang diberikan oleh otot. Sementara yang biru, yang namanya laktat system, itu adalah menggunakan cadangan gula dalam otot. Cadangan gula dalam otot, selama waktu berolahraga kita tidak minum atau mengkonsumsi gula, maka level yang berwarna biru ini ya akan turun terus set demi set karena terpakai terus. 10 detik pertama menggunakan ATP atau PC system. Kemudian karena tadi kita masih bergerak 40-50 detik, baru 10 detiknya masih ada sisa 40 detik lagi, kita gunakan yang berwarna biru. Jadi selama 10 detik menggunakan PC system yang menggunakan fosfat, 40-30 detik menggunakan gula sebagai sumber energi. Ceritanya hanya seperti itu. Ya, dengan menggunakan gula sebagai sumber energi, jadi cadangan gula dalam otot kita kosongkan karena si otot itu berkontraksi. Nah, ini adalah wujud kontraksi otot. Bisa teman-teman lihat di gambar ini, ya. Yang pertama, pergerakan otot biceps, ya. Pergerakan otot bicep, ternyata di dalamnya yang terjadi adalah kontraksi serabut ini secara mikroskopik. Dan setiap kontraksi ini, setiap repetisi membakar gula ini. Gitu. Dengan membakar gula yang ada di dalam dirinya sendiri, di dalam otot itu, maka gula itu, si otot yang menjadi tempat disposal atau penyimpanan gula, penampungan gula, udah terbakar, kosong nggak? Kosong. Jadi gula di dalam darah bisa yang selama ini floating dan ditolak bisa masuk gak? Bisa. Terjadilah apa? Bukan resistensi insulin lagi, tapi acceptancy insulin. Gitu. Acceptance karena apa? Sinyal dari insulin didengar oleh otot, oleh sel otot, dan akhirnya bisa menampung gula. Sehingga upaya menurunkan gula di dalam darah bisa terjadi karena si otot kosong akibat kontraksi otot atau yang kita lakukan dalam latihan beban. Nah, jadi kisahnya sebenarnya seperti itu. Secara sederhana tentunya, tentang bagaimana kita mencegah resistensi insulin, mencegah diabetes dengan latihan beban, dan bahkan memperbaiki orang-orang yang sudah memiliki diabetes, kondisinya bisa diperbaiki, dan studi di tahun 2005 sudah membuktikannya. Kita di tahun 2022 sekarang sudah 17 tahun yang lalu dan kita masih tidak mau menoleh, kan sayang. Pengetahuan itu sudah ada tentang bagaimana menyelamatkan kita dari diabetes.
17 tahun yang lalu, tetapi masa kita berpaling muka terus atau kita mau mengakui adanya informasi yang sedemikian penting tentang cara untuk mencegah diabetes, mengatasi orang yang sudah memiliki diabetes itu supaya diabetesnya jauh dan memudar dari tubuhnya. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kita lewatkan, ya, kita harus menjalankannya. Dan untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang berolahraga, bagaimana membuat programnya, atau misalnya bagaimana supaya saya di saat berolahraga menggunakan setiap repetisi saya, kontraksi otot saya semakin kuat, sehingga pembakaran gula saat olahraga itu terjadi lebih baik lagi, otot saya lebih kosong lagi dari gula, sehingga bisa menerima gula dalam darah. Bayangkan, kita sudah mengontrol gula yang masuk dalam tubuh dengan membatasi karbohidrat. Ya. Kemudian gudang penyimpanan gula yang selama ini yang karena penuh sehingga menolak masuknya gula baru, kita kosongkan, gula yang tadi kita konsumsi lebih rendah ini bisa masuk. Dan akhirnya apa? Solusi diabetes ada di sini. Ya. Jadi ini adalah satu pesan yang saya rasa sangat powerful. Semoga penjelasannya bisa cukup jelas dan bisa dimengerti dengan baik, sehingga menggugah teman-teman fitness mania, mungkin orang tuanya atau saudaranya, handai taulan, kerabat yang memiliki diabetes, untuk take action, untuk mengatur pola makan, berolahraga dengan memilih lebih banyak latihan pengencangan otot, untuk mencegahkan diri dari, atau bahkan memperbaiki, bahkan tanda kutipnya, menjalankan self-therapy untuk menyembuhkan diri dari diabetes dan resistensi insulin. Dan kita ingat dampaknya, kalau misalnya kita meneruskan kebiasaan resistensi insulin ini terjadi terus, ya, konsekuensinya bisa kemana-mana, ya, komplikasi yang begitu mengerikan bisa kita hindari dengan mengambil action hari ini. Ya, dan yang terakhir tentu adalah dengan cara beristirahat. Bagaimana caranya? Kok kita istirahat aja bisa jauh dari diabetes? Nah, ini dia, ya. Ditemukan dalam studi di tahun 2010, ya, kurang tidur semalam saja bisa menimbulkan resistensi insulin dalam berbagai jalur metabolik pada orang sehat. Gitu. Jadi solusinya apa? Cukup tidur, ya. Jangan kurang tidur. Dan ada lagi, ya, gangguan tidur, sleep apnea, ya, termasuk terhambatnya saluran nafas sehingga membuat kita mendengkur keras atau sampai kita choking dalam tidur, ya, bisa terjadi. Itu tentunya menurunkan kualitas dan kuantitas tidur, sehingga berperan besar menimbulkan resistensi insulin. Ini ada studi di tahun 2013 yang mengkonfirmasi hal ini. Nah, ini yang justru dikhawatirkan. Kenapa? Karena resistensi insulin menimbulkan obesitas dan berdampak pada penumpukan lemak. Gara-gara menumpuk lemak, kita jadi mengalami gangguan tidur. Gara-gara gangguan tidur, kita mengalami resistensi insulin lagi. Menjadi masalah yang berspiral terus. Dan putaran ini akan terus terjadi kalau kita tidak mengambil action untuk menghentikannya. Gitu. Jadi, it doesn't take a genius untuk mengatakan atau menyimpulkan kita memperbaiki kondisi resistensi insulin, menjauhkan dari resistensi insulin hanya dengan cukup tidur, perbaiki kuantitas dan perbaiki kualitas. Di dalam channel YouTube saya juga ada videonya tentang bagaimana kita memiliki istirahat yang optimal, ya. Terima kasih telah menyimak sampai sejauh ini. Semoga bermanfaat adanya. Again, ya, pengetahuan adalah potential action. Pengetahuan adalah potential power. Ya, the true power adalah di mengamalkan pengetahuan, applied knowledge. Ya, selamat menjalankan, selamat menerapkan. Semoga bermanfaat adanya. Kita bertemu lagi di video lain. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya di Coach Halim Chiang.
Apabila menyukai videonya, jangan lupa like, atau jangan lupa juga subscribe, bahkan mungkin share ke teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat adanya. Dan jika ada komentar atau mungkin usulan topik-topik yang ingin saya bahas, silakan ditulis di komentar, nanti akan saya coba pertimbangkan untuk saya masukkan ke dalam video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, stay tune dan stay healthy.